Cerita Panji atau lingkup cerita Panji merupakan sekumpulan cerita yang berkisar pada atau memiliki keterkaitan dengan dua tokoh utamanya, yaitu Raden Panji Inu Kertapati atau Kudawaningpati atau Asmarabangun, seorang pangeran dari Kerajaan Jenggala, dan Dewi Sekartaji atau Galuh Candrakirana, seorang puteri dari Kerajaan Kediri. Kedua bangsawan tersebut saling mencinta dan cerita-cerita seringkali berakhir dengan persatuan cinta tersebut. Karena cerita-cerita tersebut saling berdiri sendiri dengan banyak variasi atau kembangan, tidak disatukan dalam suatu cerita induk, namun selalu berkisar pada dua tokoh utama tersebut, dapat dikatakan bahwa cerita-cerita Panji merupakan suatu lingkup sastra. Raden Panji Asmarabangun tengah mencari istrinya yang hilang, Dewi Sekartaji. Tema klasik cerita ini terutama terkait dengan petualangan dari dua tokoh utama tersebut, meskipun juga ada yang mengenai perjuangan hidup tokoh lain. Asal-muasal cerita Panji tidak diketahui tetapi jelas memiliki latar belakang era Kerajaan Kadiri, ketika para pujangga mulai merangkai karya sastra dengan cerita yang tidak lagi India sentris, melainkan bernafaskan kehidupan lokal Jawa. Cerita-cerita Panji mencapai kepopuleran di era Majapahit, dan mendapat posisi didaktik yang tinggi, sehingga sejumlah candi peninggalan kerajaan ini berhiaskan relief yang mengabadikan tidak hanya epik cerita dari India, seperti Ramayana dan Mahabharata, namun juga kisah-kisah dari lingkup cerita Panji maupun yang sezaman. Pada masa Majapahit akhir dan setelahnya, cerita-cerita Panji mulai dijadikan karya sastra dalam bentuk puisi maupun prosa berbagai keraton dan dituturkan secara lisan di kalangan umum, sehingga beberapa di antaranya menjadi cerita rakyat populer, seperti cerita Keong Emas, Ande-Ande Lumut, Cindelaras, Entit, dan Golek Kencana. Berbagai cerita ini lalu menyebar sampai sejumlah kerajaan di Nusantara, Indonesia dan Malaysia, bahkan kemudian sampai ke Siam, Thailand, Khmer, Kamboja, Burma, Myanmar, dan mungkin pula Filipina. Di kawasan Indochina, cerita Panji diadaptasi sesuai dengan situasi setempat. Tokoh Raden Inu Kertapati diadaptasi dalam karya sastra dan drama tari dengan nama yang bervariasi, seperti Inao, Sihna Siam, Inaf, Einau, Khmer, atau Enaung, Burma. Sementara Dewi Sekartaji dikenal sebagai Busaba, Besaba. Sejak tahun 2017, berbagai naskah, manuskrip, cerita Panji telah dimasukkan oleh UNESCO ke dalam warisan ingatan dunia, setelah setahun sebelumnya diajukan oleh berbagai perpustakaan dari Kamboja, Indonesia, Belanda, Malaysia, dan Britania Raya. 3. Tokoh dalam cerita Panji Sunting. Penamaan cerita Panji didasarkan pada beberapa tokohnya, termasuk tokoh utamanya, yang memakai gelar Panji. Ini adalah gelar kebangsawanan di Jawa yang sudah dikenal sejak masa Kediri. Istilah tersebut merupakan nama gelar atau jabatan yang masih berhubungan dengan lingkungan istana yang mengacu kepada tokoh ksatria laki-laki yaitu seorang raja, putra, mahkota, pejabat tinggi kerajaan, kepala daerah, dan pemimpin pasukan. Istilah Panji, atau Apanji, atau Mapanji, ini terus digunakan secara umum hingga masa Singhasari dan Majapahit. 1. Gelar Raden Panji masih digunakan sampai sekarang di kalangan bangsawan Jawa Timur. Tokoh-tokoh utama atau dasar. 1. Raden Panji Inu, atau Ino atau Hino. 2. Kertapati Panji Asmarabangun, Kuda, atau Cekel, Wanengpati, Ande-Ande Lumut, Entit. Dewi Sekartaji, Galuh Candrakirana. 3. Panji Semirang, Kuda Narawangsa, Dewi Sekartaji dalam penyamaran sebagai lelaki. 4. Ragil Kuning, Dewi Onengan. 5. Dewi Kili Suci. 6. Prabu Gunung Sari. 7. Klana Sewandana, Klana Tunjung Seta. Tokoh-tokoh pendukung. 1. Panji Sinom Pradapa. 2. Panji Brajanata. 3. Panji Kartala. 4. Panji Handaga. 5. Panji Kalang. 6. Klana Jaya Puspita. 7. Lembu Ami Luhur. 8. Lembu Ami Jaya. 9. Wirun. 10. Resi Gatayu. 11. Bremanakanda. 12. Srengginimpuna. 13. Jaya Lengkara. 14. Panji Kuda Laleyan. 15.
Sri Makurung. 16. Kebo Kenanga. 17. Jaka Sumilir. 18. Jati Pitutur. 19. Pitutur Jati. 20. Ujung Kelang. 21. Tumenggung Pakencanan. 22. Kudanawarsa. 23. Jaksa Negara. 24. Jaya Kacemba. 25. Jaya Badra. 26. Jaya Singa. 27. Danureja. 28. Sindureja. 29. Kelana Maesa Jelamprang. 30. Kelana Setubanda. 31. Sarak. 32. Sinjang Laga. 33. Retna Cindaga. 34. Surya Wisesa. Tokoh-tokoh Kembangan. 1. Sri Tanjung. 2. Timun Mas. 3. Lakon Panji. Cerita-cerita dalam lingkup Panji banyak digunakan dalam berbagai pertunjukan tradisional. Di Jawa, cerita Panji digunakan dalam pertunjukan wayang gedok, wayang orang, dan ketoprak. Di Bali, yang dikenal di sana sebagai Malat, pertunjukan Arja juga memakai lakon ini. Kisah ini juga menjadi bagian tradisi dari suku Banjar di Kalimantan Selatan meskipun kini mulai kurang dikenal oleh masyarakat. Di Thailand terdapat seni pertunjukan klasik yang disebut Inao, bahasa Thai, Sihena yang berasal dari nama Inu, Ino. Begitu pula Kamboja yang mengenal lakon ini sebagai Einau. Cerita Panji pada relief candi. Lukisan Bali menggambarkan Pangeran Panji bertemu 3 orang perempuan di hutan. Relief cerita Panji dapat ditemukan pada beberapa candi di Jawa Timur yang dibangun dalam masa Majapahit. Panji merupakan kisah nasional Majapahit, karena seringnya digambarkan pada relief dinding candi di masanya. Candi Penataran di Kabupaten Blitar, Candi Miri Gambar di Kabupaten Tulung Agung, dan Candi Surawana di Kabupaten Kediri memiliki relief yang menceritakan tokoh Panji. Ciri khas tokoh Panji dalam penggambaran relief adalah figur pria yang digambarkan memakai tekes penutup kepala serupa belangkon Jawa gaya Salah, Surakarta. Badan bagian atas tokoh tersebut digambarkan tidak mengenakan pakaian, sedangkan bagian bawahnya digambarkan memakai kain yang dilipat-lipat hingga menutupi paha. Beberapa relief atau arca menggambarkan Panji membawa keris yang diselipkan di bagian belakang pinggang, atau ada juga yang digambarkan membawa senjata seperti tanduk kerbau, sebagaimana yang dipahatkan pada Candi Gajah Mungkur di lereng Gunung Penanggungan. Meskipun demikian, tidak semua tokoh bertopi tekes menggambarkan Panji. Karena tokoh Sidapaksa, suami Sri Tanjung dalam cerita Sri Tanjung, yang dipahatkan di Candi Surawarna dan Jabung, atau tokoh Sang Satyawan yang dipahatkan pada pendopo teras 2 Panataran serta 2 figur pria dalam relief cerita Kunjarakarna di Candi Jago, juga digambarkan mengenakan tekes. Cerita Ande-Ande Lumut, Jawa Tengah. Cerita Ande-Ande Lumut yang terletak di Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Jawa Tengah. Ande-Ande Lumut merupakan cerita rakyat daerah Jawa Tengah. Alur ceritanya sedikit memiliki kemiripan dengan cerita rakyat Raden Inu Kertapati. Alkisah, zaman dahulu di daerah Jawa Tengah berdiri Kerajaan Jenggala. Sang raja memiliki putra mahkota bernama Raden Putra. Raden Putra telah memiliki seorang istri bernama Dewi Chandra Kirana. Dewi Chandra Kirana terkenal sangat cantik wajahnya. Sang raja menginginkan agar kelak Raden Putra menggantikannya menjadi Raja Jenggala. Tapi Raden Putra menolaknya. Ia justru pergi meninggalkan kerajaan Jenggala seorang diri tanpa mengajak istrinya, Dewi Chandra Kirana. Dewi Chandra Kirana merasa sangat sedih setelah kepergian suaminya. Ia kemudian pergi meninggalkan istana untuk mencari suaminya tercinta. Dewi Chandra Kirana menyamar menjadi seorang perempuan desa biasa. Di tengah pengembaraannya, ia bertemu seorang janda kaya bernama Mboranda Kawulusan. Mboranda Kawulusan telah memiliki 3 orang anak perempuan bernama Kleting Abang, Kleting Wungu dan Kleting Biru. Diangkat anak oleh Mboranda Kawulusan. Dewi Chandra Kirana kemudian diangkat menjadi anak oleh si janda kaya. Mboranda Kawulusan memberi nama Dewi Chandra Kirana dengan nama Kleting Kuning. Mboranda Kawulusan sudah menganggapnya sebagai anak bungsu. Ketiga kakak Kleting Kuning sangat iri terhadap kecantikannya. Akibatnya, mereka sering berlaku jahat padanya. Karena kebenciannya, mereka menyuruh Kleting Kuning atau Dewi Chandra Kirana agar memakai pakaian kumal lagi bau, sehingga ia terlihat seperti pembantu.
Setiap hari mereka menyuruh Kleting Kuning mengerjakan pekerjaan rumah sementara mereka sendiri bermalas-malasan. Akibatnya tubuh Kleting Kuning memiliki bau tidak sedap karena selalu mengerjakan pekerjaan kotor sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk merawat dirinya. Suatu hari Mbok Randa Kawulusan mendengar kabar bahwa Mbok Randa Dadapan dari desa Dadapan memiliki anak angkat seorang pemuda sangat tampan. Ande-Ande Lumut namanya. Ketampanan Ande-Ande Lumut telah membuat banyak orang tua mendatangi Mbok Randa Dadapan agar menjodohkan putranya dengan putri mereka. Mbok Randa Kawulusan berkehendak agar salah satu anaknya bisa menjadi istri Ande-Ande Lumut. Ia memerintahkan ketiga anaknya untuk pergi ke desa Dadapan, menemui Mbok Randa Dadapan sementara Kleting Kuning ia suruh tinggal di rumah. Segera Kleting Abang, Kleting Wungu dan Kleting Biru pergi ke desa Dadapan. Mereka mengenakan pakaian indah agar bisa menarik hati Ande-Ande Lumut. Kleting Abang mengenakan pakaian berwarna merah, Kleting Wungu mengenakan pakaian berwarna ungu dan Kleting Biru mengenakan pakaian berwarna biru. Sebelum tiba di desa Dadapan, ketiga kakak beradik merasa bingung saat hendak menyeberangi sebuah sungai lebar lagi berair dalam. Di tengah kebingungan, mendadak muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan bantuan untuk menyeberangkan ketiganya. Hanya saja, Yuyu Kangkang mengajukan syarat mereka mau dicium dan menciumnya. Jika kalian mau aku cium dan menciumku, aku akan membantu menyeberangkan kalian ke seberang sungai, kata Yuyu Kangkang. Tanpa pikir panjang ketiganya menyanggupi syarat tersebut. Bagi mereka yang terpenting adalah bisa menyeberangi sungai untuk bertemu Ande-Ande Lumut, lelaki pujaan mereka. Namun setelah mereka tiba di desa Dadapan dan bertemu dengan Ande-Ande Lumut, mereka sangat kecewa karena Ande-Ande Lumut menolak menjadi suami mereka. Ande-Ande beralasan mereka tidak bisa menjaga kehormatan karena mau dicium Yuyu Kangkang. Sementara di rumah, Kleting Kuning tengah memohon pada Mbok Randa Kawulusan agar mengizinkannya pergi ke desa Dadapan untuk bertemu Ande-Ande Lumut. Mbok, tolong izinkan hamba pergi ke desa Dadapan agar bisa menemui Ande-Ande Lumut. Kleting Kuning memohon pada Mbok Randa Kawulusan. Di dalam hatinya Kleting Kuning berharap bisa menemukan suaminya Raden Putra di desa Dadapan. Apa? Kamu ingin bertemu Ande-Ande Lumut? Apa kamu tidak berkaca? Pakaianmu kumal, tubuhmu bau. Ande-Ande Lumut tidak mungkin mau denganmu. Mbok Randa Kawulusan melecehkan Kleting Kuning. Namun karena Kleting Kuning terus memaksa, akhirnya Mbok Randa Kawulusan mengizinkannya pergi ke desa Dadapan. Akhirnya Kleting Kuning pergi ke desa Dadapan dengan tetap mengenakan pakaian kumal dan bau. Ia tidak memiliki pakaian lain layak pakai. Seperti halnya ketiga saudara angkatnya, Kleting Kuning kebingungan saat hendak menyeberangi sungai lebar. Kemudian muncul Yuyu Kangkang menawarkan bantuan untuk menyeberangkannya dengan syarat Kleting Kuning mau dicium. Tapi Kleting Kuning menolaknya. Apa? Kamu mau dicium dan menciumku? Aku tidak sudi. Pergilah kau. Aku tidak butuh bantuanmu, teriak Kleting Kuning pada Yuyu Kangkang. Kleting Kuning kemudian mengeluarkan senjata andalannya yaitu sebuah lidi sakti. Ia memukulkan lidi sakti miliknya ke sungai. Seketika itu juga air sungai menjadi surut. Yuyu Kangkang menjerit-jerit meminta tolong. Ia tidak bisa hidup tanpa air. Yuyu Kangkang memohon pada Kleting Kuning agar mengembalikan air sungai seperti semula. Sebagai imbalan ia akan menyeberangkannya ke seberang sungai. Kleting Kuning setuju dan segera mengembalikan air sungai ke kondisi semula. Kemudian Yuyu Kangkang menyeberangkannya ke seberang sungai tanpa meminta imbalan mencium. Kleting Kuning bertemu Ande-Ande Lumut. Akhirnya tibalah Kleting Kuning di desa Dadapan. Di sana ia mendapati ketiga kakaknya terlihat sangat sedih karena ditolak oleh Ande-Ande Lumut. Ketika Ande-Ande Lumut melihat kedatangan Kleting Kuning, ia segera bergegas menghampirinya. Mbok Randa Dadapan merasa sangat heran melihat sikap Ande-Ande Lumut karena bersikap acuh pada banyak wanita tetapi begitu bersemangat ketika melihat Kleting Kuning yang kumal dan bau. Kamu kenapa nak? Banyak wanita cantik-cantik kamu tolak malah mendekati wanita kumal dan bau, kata Mbok Randa Dadapan pada Ande-Ande Lumut. Ibu, jangan menilai Kleting Kuning dari fisiknya. Ia mampu menjaga kehormatannya. Ia menolak dicium dan mencium Yuyu Kangkang. Tidak seperti gadis-gadis lainnya. Dialah calon istri terbaik bagiku, jawab Ande-Ande Lumut.
Kleting Kuning mengetahui betul ciri-ciri suaminya, Raden Putra. Ia sangat yakin bahwa Ande-Ande Lumut adalah Raden Putra, suaminya tercinta yang selama ini ia cari. Segera saat itu juga di depan orang banyak, Kleting Kuning membuka penyamarannya bahwa ia adalah Dewi Chandra Kirana. Semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Mereka sangat terpesona oleh kecantikan Dewi Chandra Kirana. Kegemparan pun semakin menjadi saat Ande-Ande Lumut pun membuka penyamarannya bahwa ia adalah Raden Putra, Pangeran Kerajaan Jenggala. Keduanya kemudian kembali hidup bahagia sebagai suami istri. Ayo ikuti terus perjalanan dunia lain, jangan lupa di subscribe, ditekan tombol loncengnya biar bisa mengetahuinya cerita-cerita sejarah zaman dulu yang lain yang saya upload. Salam Rahayu.